Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gulam Zaki Zamiri, NIM 114180046 dari kelas B, mata kuliah Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan memberikan salah satu pengaplikasian dari penginderaan jarak jauh. Lalu untuk yang pertama adalah konsep dasar penginderaan jarak jauh atau yang bisa juga disebut inderaja. Untuk konsep-konsep yang terdapat dalam sebuah sistem penginderaan jarak jauh itu, yang pertama adalah akuisisi dan interpretasi citra dari angkasa dan udara. Lalu untuk yang kedua merupakan sumber utama dari data geografis. Yang ketiga adalah penginderaan jauh atau inderaja, termasuk teknik-teknik untuk akuisisi data dan prosesnya dimanapun pada bumi dengan biaya rendah seperti itu. Lalu untuk yang keempat adalah potensial untuk perubahan yang konsisten dan juga berulang-ulang. Yang kelima, banyak sistem analisa citra yang terdiri dari fungsi-fungsi analitik yang canggih. Lalu yang keenam adalah data yang telah diinterpretasi pada sistem inderaja dapat digabung dengan data lapis pada sebuah SIG. Lalu penelitian terkait penyakit pernapasan dengan material abu vulkanik bertujuan mengkaji citra Pleiades 1A-1B melalui SIG dalam melakukan ekstraksi parameter dan membuat peta tingkat kerawanan penyakit ISPA. Jadi ini merupakan salah satu jurnal yang saya baca untuk presentasi ini dengan tema jurnal itu kemanfaatan penginderaan jarak jauh untuk kesehatan seperti itu. Nah, itu berada di daerah Gunung Kelut, kurang lebih seperti itu, sehingga pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerawanan penyakit pernapasan di Kecamatan Ngelegok, seperti itu. Ekstraksi parameter diperoleh dari hasil interpretasi visual dengan citra Pleiades 1A-1B. Parameternya adalah blok permukiman, kondisi atap bangunan, dan lebar jalan. Melalui parameter tersebut dilakukan overlay seperti itu. Data sekunder yang digunakan adalah data curah hujan tahun 2014 dan penderita penyakit ISPA. Selanjutnya, aplikasi ilmu penginderaan jauh sudah dapat diterapkan pada berbagai macam penelitian. Salah satunya yaitu terkait masalah kesehatan. Teknik penginderaan jauh ini juga dalam keterkaitannya pada penelitian kesehatan dapat digunakan untuk melakukan interpretasi visual terkait lokasi-lokasi mana saja nih yang dimungkinkan terdapatnya risiko akan timbulnya penyakit atau timbulnya mempunyai potensi timbulnya penyakit akibat debu silika atau material lainnya yang diakibatkan dari erupsi Gunung Api Kelut seperti itu. Melalui penginderaan jauh ini kemudian juga dapat dikaji sejauh mana citra Pleiades 1A dan 1B ini dapat digunakan untuk melakukan ekstraksi terkait parameter fisik lingkungan untuk kajian penelitian penyakit pernapasan di sebagian Kabupaten Blitar. Untuk hal tersebut terdapat beberapa parameter fisik lingkungan yang memungkinkan mempengaruhi timbulnya penyakit pernapasan secara umum. Sehingga melalui penelitian ini akan dilihat nih bagaimana sih pengaruh dari parameter yang digunakan terhadap kemungkinan terjadinya penyakit seperti itu. Lalu selain penginderaan jauh, teknik di dalam sistem informasi geografis atau SIG
juga memiliki keunggulan tersendiri di dalam penelitian yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Di dalam penelitian kali ini juga nantinya akan dilihat nih bagaimana sih kemampuan dari SIG ini dalam melakukan pengolahan data terkait lokasi-lokasi mana saja yang memungkinkan terjadinya risiko penyakit yang berpotensi di sana seperti itu. Kalau ini kan di daerah Gunung Kelut ya, berarti kan kurang lebih penyakitnya itu mengenai pernapasan akibat dari erupsi Gunung Kelut tersebut yang menghasilkan debu silika dari proses tersebut. Lalu melalui SIG ini kemudian juga dapat digunakan untuk melakukan pengolahan data, pemberian harkat atau scoring, dan penjumlahan, serta kemudian dapat ditampilkan hasilnya dalam bentuk peta. Keunggulan yang dapat digunakan dari bidang ilmu penginderaan jauh untuk penelitian kesehatan ini adalah dalam melakukan pengolahan data pralapangan, di mana dalam hal ini digunakan sebagai referensi untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan, seperti itu. Lalu penelitian terkait pemetaan tingkat kerawanan penyakit pernapasan pada penduduk yang berada di sebagian Kabupaten Blitar dilakukan dengan cara mengintegrasikan teknik dari ilmu penginderaan jauh, itu dengan melakukan interpretasi citra penginderaan jauh yang bersumber pada citra Pleiades 1A dan 1B dengan menggunakan analisis spasial. Analisis spasial ini, analisis spasial data sekunder maksud saya, serta melakukan kegiatan lapangan. Teknik penginderaan jauh juga berupa interpretasi citra dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis lokasi mana saja sih yang berpotensi memiliki kerawanan untuk terjangkit penyakit pernapasan, sehingga kemudian dari hasil analisis tersebut nantinya diharapkan nih akan memperoleh variabel atau parameter yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun parameter yang digunakan dalam melakukan penelitian kali ini adalah blok permukiman, kualitas bahan bangunan, lebar jalan masuk, dan curah hujan. Lalu dalam kegiatan survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk dapat lebih menganalisis dari hasil interpretasi yang di sebelumnya telah dilakukan pada citra Pleiades 1A dan 1B, dan kemudian diaplikasikan langsung ke lapangan terkait interpretasi yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, kegiatan lapangan tergolong penting karena dengan melaksanakan kegiatan lapangan dapat diperoleh juga data atau informasi yang tidak dapat diambil hanya dari melakukan interpretasi melalui citra saja. Ya, seperti yang kita tahu juga bahwa data lapangan terkadang berbeda dengan suatu analisis dari jauh seperti itu. Oke, untuk ini merupakan gambar blok permukiman ya, seperti yang tadi kan parameternya kan ada blok pemukiman. Ini merupakan gambarnya delineasi blok permukiman. Lalu untuk yang gambar kedua ini merupakan hasil survei lapangan blok pada koordinat X 633731 dan Y 9118613. Ini merupakan hasil survei lapangan seperti itu. Lalu untuk yang gambar ketiga atau gambar yang terakhir ini merupakan peta kerawanan penyakit pernapasan dan sebaran titik penderita. Ya, ini kita bisa melihat ya di peta ini untuk keterangan kita bisa melihat di legenda ini apa dari warna hijau, terus hijau tua, hijau muda. Kita bisa mencermati dari peta ini sehingga kita bisa lebih mengantisipasi atau kita bisa mempersiapkan diri untuk kedepannya, atau kita bisa menanggulangi seperti apa sehingga kita bisa meminimalisir terjangkit penyakit tersebut seperti itu. Baik dari sisi pemerintah maupun dari kita sebagai masyarakat
harus bisa mengantisipasinya dan mencermatinya lebih baik lagi ke depannya. Lalu untuk daftar pustaka yang saya ambil dari presentasi ini adalah dari jurnalnya Dewantara dan Widayani tahun 2015, aplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis untuk pemetaan kerawanan penyakit pernapasan akibat erupsi Gunung Api Kelut di Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Blitar. Dan Setiawan Wawan 2012 pengolahan citra penginderaan jauh, klasifikasi fusi data dan deteksi perubahan wilayah UPI Press. Ya, terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.